Assalamualaikum, selamat sore. Kita lanjut lagi ke Golden Hour yang kedua pada hari ini. Dan kita akan ngobrol bareng salah satu sahabat saya, sahabat gue, abang gue, mentor gue, nih Maha Guru, Bro Sunil Tolani ya, yang akan bergabung bersama kita sebentar lagi di Golden Hour hari Sabtu, hari ini tanggal 18 Juli 2020. Semoga teman-teman sehat terus dan tetap optimis ya. Kita akan ngobrol sama salah satu kawan saya, Mas Sunil, yang sebentar lagi akan bergabung. Kita hari ini akan bahas topik yang penuh dengan makna-makna yang tersirat ya, dan tersurat, itu opportunity versus possibility. Kita akan ngobrol bareng pakarnya langsung. Ini Mas Sunil Tolani ya, masih on the way. Tadi barusan WhatsApp sudah ready gitu ya. Oke. Ya, ini dia. Wow. Tak invite ya, bro. Wah, kuning-kuning. Gak Keren ya? janjian. Keren, keren, keren. Keren, asli. Kalau misalkan gue yang kuning backgroundnya, kalau lo yang yang kuning bajunya bisa gitu, bro. Wah, luar Nah, kalau biasa. emang kita punya frekuensi, emang alam semesta selalu mendukung ya, bro, ya. Luar biasa. Persahabatan kita, connection kita ya, tuh nggak bisa Luar dipungkiri, biasa. bro. Asik. Gimana, bro? Bokap mudah-mudahan aman-aman ya, bro. Bokap sehat ya. Alhamdulillah. Ya, begitulah, bro, treatment. Oh, oke. So, teman-teman selamat sore. Gue izin buka dulu, Mas Bro. Kita ketemu lagi di Golden Hour di yang kedua hari ini. Sesi hari Sabtu 18 Juli 2020. Dan ini adalah Golden Hour yang ke-13. Kalau tadi harusnya Mas Sunil ini tadi siang. Tapi karena satu dan lain hal, beliau mundur ke sore dan masih bisa meluangkan waktunya untuk kita semua. Gue manggil Mas Sunil ini macam-macam. Ada bro, ada bang, ada mentor, ada guru. Pokoknya, I think like I have a label for you now, Life Hacks Mahaguru, cie asik. Karena dia udah wawancara semua motivator se Indonesia, teman-teman. You name it, siapa motivator yang kagak di interview sama Mas Sunil ini, ya silakan langsung meluncur ke IG-nya untuk ngobrol lebih lanjut dan kepo-kepoin beliau. Nah hari ini sebenarnya gue penasaran kenapa ketika ajak ngobrol Bro Sunil, topiknya yang keluar itu opportunity versus possibility, karena ini topik yang nggak mainstream sebenarnya dan nggak semua orang itu paham secara tersurat begitu. Ini kan topik yang sangat implisit banget, bro. Ya, Arahnya kemana, maksudnya apa. Dan gue pribadi, gue mau nanya sama lo nih, kenapa lo mau sharing topik ini gitu. Jadi gue juga pengen belajar banyak. Oke, silakan, Bro Sunil. oke. Assalamualaikum semuanya, salam Salam. sejahtera semuanya, welcome semuanya. Terima kasih, Bro Tovan, Sama-sama, bro. for this opportunity. Ada John Allen juga, welcome. Hai, Ini Mas John. bos besar dan pengusaha hebat dan coach juga, dan ya pokoknya he's a man with knowledge and practical and action. Siap, salam And kenal Mas John. oke, topiknya kenapa keluarnya hari ini tentang opportunity versus possibility. Sebenarnya ini topik keluarnya karena gue teringat masa-masa gue lagi galau, lagi Asik. aktif cari bisnis gini-gini, tapi gue kayak kayak seolah-olah semua itu opportunity, bro. Seolah-olah. Seolah-olah, seolah-olah. Iya. Ya. Dan gue selalu, dan waktu itu gue mencoba memikirkannya begini. Kadang-kadang kan kita kalau kalau udah kecapean, terus Ya, kita udah dalam konteks merasa peluang-peluang atau opportunity-opportunity ini nggak semuanya bisa kita gapai, terus betul. kita melakukan yang namanya consoling, yaitu kita punya satu monyet di belakang yang bakal mencoba educate kita dengan manipulatifnya. Not all Iya. opportunity are for you. Yes. Yes. Ya, Yes. yeah. Iya. So akhirnya gue mencoba menggali ke dalam gua. Masalahnya di mana sih, Nil?
Kenapa lu bisa mengatakan orang, dia tuh oportunis banget? Sering nggak pernah dengar kata-kata orang ngomong gitu? Ya, Oportunis banget. Itu kan tendensinya lebih apa ya? Lebih negatif tendensinya. ya. Oke. Akhirnya gue melihat kalau gue ngejudge orang oportunis banget, jangan-jangan gue juga oportunis. Makanya gue bisa mengenal dia. Nangkep nggak lo? Iya, satu Nah, frekuensi jangan-jangan. Iya, jangan-jangan ya lu ngejudge orang, jangan-jangan lu pernah di situ, lu adalah itu dan lu nggak suka, dan mungkin itulah diri lo, dan lu, nah itu fase gue mencoba we learn dari kesalahan, kita learn, Reflect. ya. Dan akhirnya gue mencoba mempelajari itu, dan akhirnya ketemu bro, yang namanya opportunity versus possibility. Sekarang gue mulai dari definisinya. Siap. Yang jadi problem itu kalau ngomong bahasa Indonesia. Oke, jadi gue akan ceritakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, oke? Kalau bahasa Inggrisnya, opportunities are things that can happen. Oke. Possibilities are things that could happen. Tapi kalau lu pakai Google Translate, ya kan, peluang adalah hal yang bisa terjadi, kesempatan, ya kan, kemungkinan, bahasa Indonesia kemungkinan. Yeah. Kemungkinan adalah hal yang bisa terjadi. Padahal can and could. Could itu bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia could. Mungkin terjadi. Ya, oke, mungkin terjadi. Iya, so itu yang akhirnya terjadi dalam diri gue. Oh, selama ini gue kejebak, bro. Nih, lo kejebak. Lu kejebak sama all this information dari lu masih muda, dari lu umur 18, lu punya dreams. Nah, itu semua possibilities. Itu kemungkinan yang mungkin terjadi. Ya. Oke. Nah, menarik. Kita itu banyak sekali orang yang gue kasih definisinya begini. Waktu gue umur 18, gue cuma ngomong gini. Suatu hari gue harus punya perusahaan. Mungkin. Suatu hari gue harus punya perusahaan dan gue sukses dan gue beli mobil Mercy. Mungkin. Gue kayaknya nggak mau tinggal di Indonesia, gue mau tinggal di Amerika. Itu sebuah kemungkinan. Gue mau settle di New Zealand. Itu kemungkinan. It's possibility. Yes, possibilities. Nah, tapi begitu lagi mikirin begitu, ada orang datang, bro. Nih ada Tamagotchi nih bro, lu mau jualan nggak? Itu kan, ini real case ya? Ini real case ya bro? Real case. Misalnya, ini gue Tamagotchi is the topic of my story, tapi artinya kalau ada yang ketok pintu, bro Nil, oke, gini. Suatu hari gue akan memiliki platform di mana gue bisa mengedukasi 1 juta orang. Itu kemungkinan, right? Datanglah Tovan. Nil, lu datang dong ke LSPR ngajarin anak-anak entrepreneurship. Terus gue gini, kan gue ngincernya 1 juta orang. Gue nggak mau megang begitu, ntar dikira gue dosen. Misalnya. Nah itu kebanyakan orang itu konkret, jelas. Itu udah jelas lu datang sana, lu ngajar, jelas. Nggak perlu nunggu kemungkinan. Itu jelas. That can happen. Ya kan? Tapi kalau kemungkinan itu mungkin terjadi, nah, kebanyakan dalam konteks kita mengambil keputusan itu, kita selalu nggak tahu menempatkan dan kita nggak pernah mengidentify apakah ini opportunity, peluang, apakah ini kemungkinan. Oke. Karena presentasinya berbeda ya. Yes. Nah kalau dengan kasat mata, ya kan, Bro Tovan, bisa nggak sih lu jadi pengusaha hebat? Jawaban lu apa? Bisa-bisa aja. Exactly. Kemungkinan bisa. Enggak, lu nggak bakal jawab kemungkinan, lu cuma bakal bilang, ya bisa aja, kalau gue mau. Bisa aja. Iya, kalau betul. Iya. Secara general, kalau kita ngomong secara cepat gitu kan. Nah, sama aja. Ada orang datang nawarin, bro, kita bikin ini. Bisa. Padahal, sebenarnya kan mindset kita harusnya nunggu. Ini kemungkinan atau bisa gitu kan. Kemungkinan bisa atau bisa gitu loh. Nah, itu yang menurut gue
orang jarang mempelajari hal-hal kecil ini, termasuk diri gue. Jadi sekarang gue nyantai. Orang ngomongnya kemana-mana sama gue, lu kayaknya nggak ini deh, Nel, lu kayaknya, ya biarin aja, lu bingung aja dah. Karena gue tahu apa yang gue bisa, apa yang mungkin bisa terjadi, itu hanya gue yang tahu. Iya, betul. Nah, orang kejebak di situ, bro. Nah, itu satu. Dua, dengan pengetahuan ini apa yang terjadi adalah kita kebawa dengan memori dan habit yang sudah ke-record secara mindset. Yaitu Habitual, kita dari muda, pola pikir kita adalah kita bermimpi. Kita bermimpi untuk menjadi orang yang sukses. Kita bermimpi untuk memposes sebuah harta, mau itu rumah 5.000 meter, mau itu pengen jadi dokter. Pengen jadi dokter itu mungkin loh, bro. Tapi lu bisa menyelesaikan kuliah lu. Oke? Itu dua hal yang berbeda lagi. Nah, kayak gitu-gitu, bro. Jadi definisi-definisi ini menurut gue yang menjadi penting. Nah, yang jadi masalah adalah kita harus sadar dulu kita di posisi mana. Pada saat kita muda, kita itu nggak punya tanggungan, mau punya bini, mau punya anak, mau punya keluarga, jagain orang tua, nggak ada, bro. Kita fight all. Nah, itu kita bergerak dengan possibility, bro, bukan dengan opportunity. Right. Motivasi kita driven by possibility. Tapi seiringnya kita makin mendewasa, skalanya berubah. Iya. Kalau gue tuker ngobrol sama Bro Tovan, pernah nggak Bro Tovan mengalami fase yang waktu umur 20 mimpinya segini, pas umur 30 mimpinya agak begini. Pengertian begini itu bisa dibilang yang tadinya besar, ribet, lebih mengerucut. Lebih realistis. Itu masuk ke opportunity, peluang yang bisa. Iya, ini bisa nih gitu kan. Kalau ini masih mungkin, kalau ini bisa nih. Nah, ada orang yang masih stuck, bro, di arena possibility. Tapi di sininya di possibility, tapi di mata dia ini bisa, ngerti nggak? Wah, ini gokil topik nih. Gue barusan ngebling, bro. Ini keren banget topik ini. Gokil. Lanjut. Iya. Lanjut. Lu sambil tanya gue dong, bro, sambil lu pancing. Iya, enggak. Apa namanya, gue ngebling begitu. Karena ini bisa masuk ke konteks banyak hal. Karir, bisnis, lalu betul. Kita bicara konteks family, konteks personal. Jadi teman-teman yang baru datang sore ini jangan sampai left, karena memang keren banget topik kita hari ini bareng sama Bro Sunil. Kita bahas opportunity dan possibility. Nah, jadi gue tadi nangkapnya gampangnya adalah when we talk about opportunity, itu kita bicara sesuatu yang bisa. Sementara kalau bicara possibility, itu mau. Nah, ini sebenarnya kemarin-kemarin gue sempat bahas di beberapa sesi sharing gue, bro, antara konteks mau sama bisa. Orang itu kebanyakan mau, tapi lupa dia bisa apa enggak, begitu. Nah, karena kita bicara begini, kalau misalkan orang sudah mau, itu bisa itu belakangan, begitu, ya. Karena kalau orang tuh mulai dengan mau, yang tadinya nggak bisa, pasti bisa. Tapi kalau orang udah nggak mau, itu udah pasti nggak bisa. Itu perspektif yang lain dari mau dan bisa. Tapi di sini konsep mau dan bisanya perspektif dari konsep opportunity dan possibility. Di sini gue sampai catat, bro. Tadi kata Bro Sunil, opportunity itu something yang bisa realistis. Gitu. Yang kedua adalah that can happen. Sementara kalau possibility itu mau sama mungkin. Nah, misalkan konteks entrepreneur sekarang, banyak orang yang mau jadi entrepreneur kuliner, mau jadi bikin startup, apapun ya tuh name it lah di berbagai macam industri. Tapi somehow dia suka lupa mengukur dirinya dia ada di mana, apa strength-nya, apa weakness-nya, begitu. Nah, sehingga kalau menurut gua, when we succeed to meet between possibility and opportunity, disitulah our success, bro. Bener nggak? Gue sih nangkapnya gitu ya. When we can balance it gitu loh. I don't know ya, tapi gue nangkapnya arahnya ke situ sih. Gimana kalau menurut lo? Yang gue, dari hasil reflection yang gue lakukan. Actually, for today, I didn't prepare much. I'm just sharing what yang gue renungan
yang membuat diri gue diri gue sekarang gitu ya. Iya. Itu adalah gue akhirnya memisahkan definitionnya gini. Tepatnya begini. Opportunity is something that you will do. Oke. Ya. Possibility. Because you can. Nah, kebalik nih. Makanya ini gila nih. Jadi ini gila banget. Jadi kalau kita ngomongnya opportunity tadi adalah something that can happen, oke? Iya. Sebenarnya di bawahnya itu something that you will do. Oke. Tapi something yang could happen is something you can do. Kacau nggak lo, bro? Oke. Nah, dapat. Because you can do, you have a possibility to do something, begitu kan? Nah, Yes, oke. yes. Dapat gua. Ya. Nah, gue kadang-kadang susah ya, karena gue mau ngejelasin orang itu harus mencari kata-kata yang gimana gitu. Dan perspektif yang gue mainin tuh ada dua angle. Satu angle definisi ini adalah definisi nyata, definisi kesadaran. Nah, sekarang kita ngomong definisi yang kebalik, yang dipakai sama banyak orang. Possibility itu adalah hal yang bisa dan pasti aja. Bisa, pasti aja. Biasanya orang kalau ngomong possibility, is it possible? Possible. Padahal kan, iya, is it possible? Possible. Artinya seolah-olah ini possible to be done. Kita sering salah ucap, bro. Bahasanya kan, can it be done or is it possible? Kalau can it be done, itu kan artinya udah pasti akan terjadi. Tapi kalau possible, ya ada kemungkinan bisa, ada kemungkinan gagal nih, bro. Iya. Karena matriksnya macam-macam. Nah, sekarang gue agak geser keluar topik dikit dari opportunity and possibility. Gue bawa topiknya ke dream. Setiap orang punya dream. Iya. Opportunity and possibility larinya ke dream. Nanti nyambung ini pasti. Ya kan? Nah, wajar nggak sih setiap orang kalau mimpinya pengen jadi pengusaha sukses, wajar nggak? Wajar lah. Everyone wants to be an entrepreneur sekarang. Ya. Apalagi dia bilang, gue nggak mau ngacung di korporasi bahasa gitu, jadi kacung korporasi. Gue benci apa kata-kata itu. Tapi ya udah sekarang gue nggak bisa terlalu ini karena setiap area punya pride. Entrepreneur bilang biar lo kecil tapi lo bos, kalau bahasa Bob Sadino. Kalau bahasa lain lagi ya beda. Kalau bahasa Brother Vero itu teman-teman gue semuanya pada startup tapi giran nggak ada funding, megap-megap mau mampus. Kalau gue sih happy aja. Gue di posisi yang gue tiap bulan ngerti gak lo? Iya. Nah, kembali ke dream. Nah, kenapa orang begitu mimpi itu bawaannya stres? Karena definisi mimpinya dia itu abstrak, possibility semua. Dalam proses ini dia mengambil yang dia pikir opportunity yang dia ambil ini relate ke possibility dia. Paham? Ya. Seakan-akan bisa semua. Seakan-akan bisa semua. Yang parahnya lagi, ini opportunity, ini possibility di atas nih. Kotak atas. Bawahnya opportunity. Ini gue lagi ngomong, Sunil dulu mikirnya gimana gitu ya. Iya. Nah, di bawahnya opportunity itu ada namanya PD, confidence. Iya. Confidence kita bisa kan, kalau kata motivator kan, we can do. Can, bener nggak? Ya kan? Confidence. Kalau gue bisa, lu bisa. Orang gue makan nasi, lu juga makan nasi kan gitu ya nggak? Asik. Iya benar. Jebakan Batman tingkat dewa kalau ngomong begitu kan. Nah, terakhir bro yang nggak pernah ada yang pikirin, termasuk diri gue waktu itu luput dalam memikirkan adalah skill. Skill ini harus membangun confidence gue untuk gue selaraskan dengan opportunity yang selaras dengan possibility. Ya. Hai Lani. Nah itu. Tadi sebelum ini ngobrol sama Cilan.
Nah, lu bayangin bro, kalau itu adalah jalur cara berpikir kita dari muda, gokil nggak bro? Gokil. Nggak ada orang yang kesasar, nggak ada orang istilah quarter life crisis, nggak ada. Karena udah jelas Nah, mau kemana dan mau ngapain. ya. Nah sekarang quarter life crisis is not the issue. Yang masalah tuh mid life crisis. Lebih parah lagi, midlife. Iya, karena begitu udah midlife, lu masih di arena possibility, bukan di opportunity. Masih ngawang-ngawang, bro. Bisa kacau, bro. Iya. Lu bisa kacau. Nah makanya orang yang main di possibility itu akan persentase idealistiknya itu lebih tinggi. Nah, bro, nih gue langsung bertanya aja langsung. Apa yang harus dilakukan buat teman-teman yang masih terjebak di possibility ini, bro? Terutama yang ada di midlife ini. How can they being more realistic dan benar-benar bisa match with the opportunity yang mereka punya dibanding mereka ngejar sesuatu yang belum pasti gitu, ya? Gimana kira-kira? Kalau menurut lu gimana? Untuk teman-teman yang ada di area possibility ini, ya yang mungkin ya, you got my point lah, ya kira-kira. Silakan, bro. Jadi gini, sebenarnya itulah makanya mentoring dan coaching itu sangat perlu buat anak-anak muda itu. Menurut gue, itu adalah solusi di mana mereka itu akan ditabok dengan open eyes. Ya, ditampar. Iya. Karena apa? Karena banyak orang suka ngomong, if you want your dream come true, dream with your open eyes. Ya. Ada termnya lah. Nah, pengertian open eyes itu artinya sebenarnya apa sih? Awareness. Nah, kalau mindful. Ya, tapi kalau kita semua dalam konteks racing, ya. Gue nih sebelum live sama lo, gue tuh sampai buat mencari inspirasi untuk gimana cara menarasikannya dengan baik. Gue sampai nonton film Three Idiots, bro. Oke. Jadi karena kadang-kadang gue stuck di kata-kata. As you know, gue kadang-kadang terlalu cuek, terlalu ini, and hanya certain people yang in the frequency will understand. Okay, itu. Nah, many people are stuck with result. Banyak orang are stuck with result. Result di sini artinya gini. Resultnya adalah gua kelihatan keren. Gua kelihatan sukses. Gua kelihatan intelek. Gua kelihatan pinter. Kelihatan. Ya. Underline, bold, italic, ya kan? Red color gitu. Nah, tapi nggak ada yang gue mau pinter karena gue mau sukses karena. Why? Jadi kalau kelihatannya itu di boost, ya kita akan ke arah wave yang parah. Hal simpel aja lah, gue masuk ke dalam organisasi yang dominan terhadap entrepreneurship-nya 20%, perpolitikannya 80%. Kalau gue nggak sadar diri, ya gue kebawa dengan area kelihatan powerful karena pengen jadi powerful. Ya lo masuk possibility di arena itu. Iya. Atau hal, for example gini deh, udah masuk situ, terus udah tahu lu nggak ada yang bakal milih, lu bikinlah organisasi lu, biar lu yang jadi ketum. Karena lu pengen jadi ketum karena singkat. Iya kan? Gue tahu lagi ngomongin siapa nih. Lanjut. Enggak. Terus nggak ada ngomongin siapa. Oh iya, bercanda gue, bercanda. Ini cerita gue dulu pernah punya perasaan seperti itu. Enggak, tapi it happens now, bro. It happens now with our friends. Anyway, lanjut ini. Nah, akhirnya jadinya kan kelihatannya doang lu ketum, padahal menjadi seorang ketua umum, lu harus bangun leadership skill lu, vision lu, cara lu mengcommunicate, cara lu mengorganize, ya kan? Nah, ini semua kan ada steps yang perlu kita belajar. Betul. Dan lu udah ngelihat ini dalam jangka waktu, this can happen if I do it consistently for the next 5 to 10 years. Yep. Nah, in the process, this could happen if I do it consistently,
but in the process, what can be done? Nah, itu opportunity yang perlu kita grab. Yeah. Something that really we can do with our strength, right, bro? Yes. Jadi kita Yes. enggak. Oke, got your point. Yeah. Interesting. Teman-teman boleh loh kalau udah ada yang mau nanya sama Mas Sunil terkait dengan Yeah. opportunity dan possibility. Ini menarik banget ya. Gue coba untuk menggarisbawahi tadi bedanya opportunity sama possibility sambil Bro Sunil break sebentar. Gue tahu dia ini banget lagi menjahit contoh yang lain karena it's not easy to describe this kind of topics. Yeah. Nah, jadi kalau tadi dibilang opportunity adalah sesuatu kalau bahasa gampangnya dari bahasa Inggris dulu ya. Kalau opportunity itu can, kalau misalkan possibility itu could ya. Nah, kalau bahasa Indonesia kan jelas kalau opportunity adalah bisa, kalau misalkan possibility itu mau. Nah, tapi yang menarik adalah di konteks opportunity ini can ini di bawahnya can itu ada you will do. Sementara kalau di bawahnya could ada you can do. Nah, yang harus dipikirkan dan harus disadari ini sore hari ini kita dibuka di wide eye opening begitu ya dengan topik hari ini. Kita harus mencoba lebih realistis tentang diri kita di kondisi saat ini. Apakah kita mau terus mengejar mimpi kita yang memang itu benar-benar mungkin tapi kitanya sendiri belum punya kompetensi ke arah sana sehingga yang ada ya kita hidup di sesuatu yang utopis begitu ya. We chase our people's dream, not our dream begitu. Nah, dan banyak orang terjebak di situasi saat ini, bro. Terus terang aja. Makanya midlife crisis, quarter life crisis, anak-anak muda yang tersesat begitu karena mengikuti role model, ternyata role model tersebut aja kesasar begitu. Nah, jadi konsep possibility dan opportunity ini menarik. Apalagi konsep entrepreneur. Nih gue mau nanya sama lo terkait dengan entrepreneur. Apakah semua orang itu memang bisa jadi entrepreneur? Ini pertanyaan sejuta umat. Tapi ketika sekarang iklim entrepreneur itu kembali semakin menguat, terutama di kalangan mahasiswa, apalagi dari pandemi saat ini, semua orang mau jadi wirausaha. Entrepreneur itu sesuatu yang memang ada di ranah possibility atau opportunity, bro. Nah ini mungkin bisa dijawab sama Bro Sunil. Possibility. Kenapa entrepreneur ada di ranah possibility, bro? Oke, karena begini. Pertama definisinya entrepreneur aja sekarang udah dianiaya banget. Maksudnya gimana tuh? Iya, sekarang orang, sekarang gue tanya sama lo, kalau gue bilang sama lo, bro, gue sekarang bisnisnya, gue jawab ya, gue ngomong sama lo ya, gue bisnisnya, gue punya interior design, gue kasih lo contoh, gue punya cuci mobil, gue punya restoran, gue punya toko kue, oke. Dan gue punya digital agency. Gue punya 5 bisnis, bro. Buset. Misalnya, ini gue cuma ceritanya, gue ngomong gue punya. Contoh, betul. gue entrepreneur yang keren gak, gue? Entrepreneur yang gak jelas lu, kalau menurut gue. Keren, tapi fokusnya apa gitu? Fokusnya kemana gitu? Nah, kita lagi ngobrol sebagai sohib aja bisa salah kaprah lo sama gue berdua. Oke. Gue kasih definisi. Entrepreneur itu bukan soal fokus. Itu satu. Jadi tadi penilaian lo ke gua adalah si Sunil nggak jelas karena nggak fokus. Dan itu nggak salah, Bro Tovan. Nah, sebaliknya si Sunil kalau bilang gua seorang entrepreneur, kagak, lu tukang dagang, bro. Yang lu klaim lu entrepreneur. Itu adalah dagangan lu. Oke, that's a perspective ya. Oke. Ya. Nah, pengertian entrepreneur dan pengertian dagang itu 2 hal yang berbeda. Sekarang kita tarik dulu dari keilmuannya. Kalau secara keilmuan, entrepreneur itu menyelesaikan masalah. Ya. Makanya dia punya entrepreneurial attitude, spirit, entrepreneurial character. Oke. Nah, kalau kita ngomongnya dagang, dia adalah seorang trader. Karena fungsinya trader itu buying and selling. Nah, buying and selling bagian dari bisnis. Bukan bisnis. Itu satu. Kedua, kalau kita ngomong entrepreneur, entrepreneur itu adalah manusianya.
perusahaannya enterprise. Ya, ya. Berarti manusianya tipenya tipe menyelesaikan masalah atau bukan? Nah terus Belum. kalau lu menyelesaikan masalah, kan gue bilang semuanya mendadak dapat gratitude, instant gratitude ya. Lu bangun startup, lu bangun startup lu rugi, lu dianggap keren. Ya. Oke. Nah, itu udah salah banget, bro. Yang perlu dianggap keren itu adalah impact dari si startup itu. Misalnya impact dari moda transportasi. Ya. Ojek online. Itu adalah membantu menyelesaikan masalah transportasi dengan lebih efisien, bla 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 bla, misalnya gitu. Dia punya impact yang lumayan ini, dia bisa menciptakan lapangan kerja, bla 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 bla. Itu menyelesaikan masalah menurut gue, bro. Yang membuat satu orang dengan satu kendaraan bisa multifungsi dari nganterin manusia, nganterin barang, nganterin makanan. Itu solusi. Nah, tapi ini menarik nih. Sorry, bentar bro. Kalau dari pembahasan lo barusan, ketika entrepreneur adalah menyelesaikan solusi, berarti kan giving opportunity untuk masalah itu diselesaikan. Berarti juga dia bisa ada di ranah opportunity dong? Bisa, tapi dia untuk mendapatkan konkret kata opportunity, dia harus melewati banyak possibility sampai jadi opportunity kan? That's why entrepreneur itu kan proses paham ya. Gitu. Nah, ini mungkin bisa jadi solusi. Mungkin bisa jadi solusi. Harus trial sampai proven namanya termsnya banyak lah jargonnya, product market fit lah, minimum viable product, whatever. Kita jadi melenceng ke entrepreneurship. Tapi ini cuman bahasanya kayak begitu. Jadi kalau ditanya adalah argumen gue adalah entrepreneurship atau entrepreneur itu bukan opportunity atau bukan sesuatu yang bisa buat semua orang, tapi mungkin buat semua orang. Mungkin yang buat bisa, semua orang, nah buat yang bisa. Yang bisa itu adalah dagang. Karena ya kan beda dagang bisnis sama dagang. Exactly. Kenapa kebanyakan entrepreneurship itu selalu, kita ngomong gampangnya begini. Lu lihat semua startup yang muncul begitu dapat funding yang udah di atas 1-2 juta dolar. Yang duduk di manajemen orang korporasi atau orang UKM, bro? Korporasi rata-rata. Mereka udah profesional. Definisinya berarti skala berpikir adalah manajemen. Management is solving managing people, managing problem. Ya. True. Nah kalau dagang managing stock, bro, sama cash flow. Different. Ya, yang satu scale up, yang satu ya udah gitu aja, gitu kan? Oke. Nah itu kalau dari perspektif entrepreneur. Kalau perspektif karir, bro. Nah, ini menarik sekali ya. Kalau supaya mungkin lo bisa ngasih insight, karena ini mungkin video ini akan dilihat sama banyak mahasiswa, banyak teman-teman yang sedang berkarir saat ini. Kalau konteksnya karir, nah karir itu ada di ranah opportunity atau possibility? Karir itu ada di ranah opportunity, which is bisa. Menarik. Nah, kenapa bro? Sekarang begini, untuk karir itu kenapa gue bilang bisa? Karena karir itu contoh. Gue bisa punya karir di perbankan asal gue mau masuk ke ranah perbankan. Gue menyelesaikan edukasi gue di ranah perbankan. Gue main di pergaulan di dunia perbankan. Tapi yang jadi masalah itu kalau lo bilang gue mimpi punya bank. Nah itu possible, bro. Tapi belum tentu bisa kan gitu. Possible. Kemungkinannya ada. Bokap gua dulu itu marah banget saat gua keluar dari bank. Lu sempat di berapa tahun ya? Gue lupa di bank tuh sempat berapa tahun dulu? Setahun setengah. Wow, oke. Dan lucunya gua kan di situ di IBP, bro. 14 tahun kemudian gue pergi ke bank itu, yang di IDP orangnya masih sama, bro. Gue begini, alhamdulillah gue keluar dari ini tempat. Kalau nggak gue kelo gitu.
Stuck di situ Tapi, aja, gak kemana-mana. tapi ada lagi temen gue yang diperbankan, akhirnya jadi kepala cabang. Nah itu di dalam dunia karir, itu kan how agresif. Nah disitulah intrapreneurship kita dibangun bro. Menarik. Karakteristik intrapreneurship. Entrepreneurship. Ya, karena dalam sebuah perusahaan, kita harus punya karakter yang kita build. Nah intrapreneurship bahasa mudanya gimana sih? Bahasa gampangnya kalau yang nonton teman-teman yang masih kuliah, adalah lu bekerja untuk perusahaan dalam konteks lu bekerja menjadi bagian dari perusahaan itu, bukan menjadi tenaga kerja dari perusahaan itu. Jadi lu pada saat mengambil sebuah accountability, responsibility, lu itu berpikir this is also part of my company, this is part of my dream, this is part of my future that I want to own a business like this. So I want to handle it in more proactive manner, assertive. Assertive bahasa Indonesianya apa? Tegas. Tegas tuh solid. Solid bluntly. That's assertive. Ya, nah kayak gitu. Jadi gua I take my job seriously. I take my job with passion gitu kan. Nah, itu adalah bibit-bibit yang bisa jadi entrepreneur. Oke, because it start from the entrepreneurial spirit-nya udah kebentuk begitu ya. Karena dia ada sense of growing dan dia punya growth mindset yang berkembang, yang bertumbuh. Betul. Dia mau relearn, unlearn begitu ya. Nah ini makanya kan sekarang kita bicara tiba-tiba narasi tentang people development ini menjadi sangat seksi bro, dibicarakan di berbagai macam perusahaan ya, baik itu di skala UKM, bahkan sampai skala yang besar, bahkan skala pemerintah, bahwa yang namanya manusia itu adalah satu sumber daya perusahaan yang memang harus dibina, dikembangkan dan terus di scale up, baik dari skill set dan lain-lain. Nah, jadi pertanyaan gua sekarang, kita arahnya ke scope yang besar, lebih besar lagi. Indonesia bro, Indonesia, ini menarik nih. Lu ngelihatnya ada di ranah opportunity atau possibility kalau kita bicara tanah air kita ini ke depan ini. Kita bicara dua narasi yang berbeda saat ini, pro dan kontra bagaimana melihat Indonesia di 2045, 100 tahun dengan puluhan juta angkatan produktifnya, anak-anak muda yang penghuni masa depan ini. Lu melihatnya seperti apa bro? Indonesia ini ada di ranah possibility atau di opportunity? Your perspective ya, your personal perspective. Ya, gue akan jawabnya dari dua sisi. Jadi sisi generalisasi Indonesia secara keutuhan, gue jawabnya possibility. Secara keseluruhan, umum ya. Umum. Gue akan possibility. Tapi kalau lu ngomong spesifik, Nil industri art and craft kita, Nil industri ini bisa mimpin nggak? Gue jawab opportunity, bisa. Oh, nice. Tapi kalau ngomongin secara overall, ya lu harus ngomongnya, karena mayoritas Indonesia tuh berapa persen yang dagang, berapa persen yang jasa. Dagangnya dalam bentuk jasa. Tangible on apa service ya gitu ya. Terus berapa persen ibaratnya gini, kalau orang bilang, ya pantas saja nih negara nggak bakal maju karena tingkat bacanya sedikit. Gue bakal bilang, orang mau maju nggak perlu punya tingkat baca sih bro. Orang mau maju itu harus punya tingkat rasa ingin tahu dan ingin maju bro. Dan itu bukan dari bacaan, karena rasa ingin baca tahu dan satu aja lah. Yes, gitu. Oke, karena sekarang eranya bisa berbeda ya. Kalau dulu tuh gaining knowledge, gaining getting knowledge gitu, insight itu dari buku baca. Sekarang ya mungkin buku baca iya, tapi mungkin the way we access the information itu bisa menjadi banyak pilihan. Ketemu mentor, ikut komunitas, dengerin video, dengerin podcast kayak gini-gini. It can be a several option begitu to scale up our knowledge gitu. Nah ini makin menarik perbincangan kita, nggak kerasa udah 40 menit aja, masih 20 menit lagi. Teman-teman kita ngundang yuk, teman-teman yang di rumah untuk yang mau diskusi dan untuk nanya. Tadi kalau nggak salah udah ada yang nanya, coba gue thank you untuk sambil sapa aja silakan. Bro, sambil sapa-sapain bro. Iya, gue mau menjawab teman-teman nih. Yang pertama ada Mas Hijrah ya.
Ini di Mas Hijrah, nih aktivis muda dari Aceh, Bill, Karen, ada podcast, Playlisten, Resmala, Shelly, Bung Kakamade, Mas Albert, Upscale, Lizzie, Edi, Eni, Gengges, Mr. Gengges, halo salam kenal, Anis, Anton, co-founders Note, halo Eka, Mas Kelvin Hartono, Mas Frans, Real Trade, Septian, Pimpin, sekarang ready, dan teman-teman. Oke, thank you sudah join di kita sore hari ini. Masih ada 20 menit ke depan. Thank you for joining our conversation. Ini seru banget karena not a mainstream topic to discuss. Nggak banyak orang bahas ini. Makanya ketika perusahaan ini ngelempar topik ini, gue bilang, ini mau bahas apa nih orang ya? Karena topiknya tuh luas banget. Ternyata bisa Makanya dikerucutin kan? Bisa dikerucutin bisa. sesimpel. Iya. Oke, mungkin ada insight lagi dari lo, bro, yang mungkin dalam artian why people have to know and understand the really differences between opportunity and possibility, dan bagusnya apa kalau orang tuh udah paham ini tuh bagusnya apa gitu Oh ke ya, depan, bagus tuh keuntungannya dalam apa. mengambil. Oke. Dengan kesadaran dan pemahaman, lu akan bisa mengambil keputusan-keputusan yang 95% mendekati keputusan tepat. Dalam konteks So we talk lu. about decision making ya di sini ya. Iya kan? Jadi tadi gue jawab tadi soal dream. Sekarang gue singkat aja. Kalau dream lu besar, skill lu kecil, apa yang terjadi sama lu? Halu, Stres. Bener nggak? stres, iya, Tapi kalau stres, ilmu lu banyak, tapi lu kayak bingung mau ngapain, apa yang terjadi sama hidup lu? lot of Boring. choices, bisa banyak, ya, Boring. bosan, iya. Boring. Ya. So, bayangin, lu mau di ranah yang mana? Yang bingung karena banyak opportunity, padahal itu bukan opportunity. Itu banyak possibility. Tapi lu pikir itu opportunity. Ya. Itu yang ke-switch, bro. Kita, Van, kita buka kafe kopi yuk. Ayo. Gue juga suka kopi. Itu kan possibility, bro. Gue kalau buka kafe kopi. Satu, Iya, kan? betul. Lagi bilang sama lu, Van, lu people development. Gue di LinkedIn. Kita buka ini yuk. Konsultan. HR consultant yuk. Lu bilang, ayo. Itu possibility. Bos, kalau di mata lu itu opportunity, lu udah salah jalan. Nah, gitu maksudnya. Ngerti ya? Iya, paham. Tapi begitu yang nelpon lu adalah Departemen Luar Negeri, Pak Tovan, kita butuh bantuan Bapak membantu deputi ini. Itu apa? Possibility? No, itu opportunity konkret. Opportunity. Kata sesuai. Karena related with that. Nah, ini nih, gue lupa, gue mau nanya, gue baru ngebling dasar. Berarti ini deket banget sama konsep personal branding, bro. Bener gak sih? Sekali. Nah, Gue lagi trigger itu ke lu barusan untuk lu jawab. Dan gue dapat pancingan lu. Nah, berarti coba jelasin. Since gue mungkin tahun ini akan banyak belajar tentang personal branding, gue juga butuh banyak perspektif dari lo, bro, terkait dengan possibility dan opportunity. How you see the personal branding from both sides, antara opportunity dan possibility? Yang pasti gini, bro. Sesuatu yang lo akan lakukan, itu nggak akan nunggu momentum. Lo akan lakukan. Itu opportunity. Karena lu hanya punya nyali melakukan sesuatu dengan confidence and know-how yang lu miliki. Oke. Tapi lu bisa melakukan sesuatu, ya kan? Iya. Dengan kemungkinan yang menurut lu itu strong enough menjadi reason untuk lu bisa melakukan. Nah, kebanyakan orang kalau bikin branding itu, dia masih halu di antara bisa dan mungkin. Pada saat dia mikir, gua itu, misalnya gue nanya sama lo, Van, lu tuh sebenarnya jagonya di mana sih menurut lo? Oh, Nil, lu tuh orangnya jago banyak hal, lu sendiri bingung jelasinnya gitu. Oke? Terus lu bingung, terus ntar baru gue pancing lagi, ntar lu baru bilang, iya lu entrepreneur-nya bagus sih, lu wisdom-nya bagus sih, lu ini. Nah, gue harus bisa menggali hal-hal yang sangat konkret di mata lu terhadap gue. Artinya begini, pada saat gue menggali itu ke lu kan manusia itu cuman tahu baru dari sisi tertentunya, dia nggak tahu deepnya.
Nah, makanya dibutuhnya apa? Butuh yang namanya sertifikasi, kompetensi. Itu kan sebenarnya membantu To mengerucutkan, validate. Mhm. ya, mengerucutkan dirinya. Cuy, Hmm. lu itu bisanya ini. Bro, lu itu ini. Karena lu udah mengambil ilmu-ilmu keilmuan di situ. Mhm. Jadi pengalaman doang tanpa teori, menurut gue kurang lengkap. Teori Hmm. doang, nggak ada pengalaman, zero. Value-nya nggak ada. Betul. So must be both, ya must be Ya, balance, ya between ya. two. Oke. Ini asik banget nih. Sekarang gue mau tanya sama lu. Kalau menurut lu ngelihat gue gimana, bro? Dari sisi opportunity dan possibility. Bodoh amat, gue mau nanya. Lu ngelihat Nggak, gue, lu kan salah satu sahabat baik gue. Lu kawan gue lah gitu. Kita udah kenal beberapa tahun ini. Lu ngelihat gue gimana? Gue pengen kita, tahu gitu. kita, kita ngomongin orang ketiga aja bro. Kalau yang lo sama gue, kita ngopi berdua. Jangan Oh iya. ngomongin lo sama gue. Iya. Siapa ya? Ya. Mungkin Kita ngomongin, kalau perlu siapa? ngomongin public figure juga nggak apa-apa deh, gue nggak takut gitu kan. Tapi kalau Oke. istilahnya, Kita ngomongin public figure siapa sekarang? Kita bicara oke, ada saran kita lempar ke teman-teman yang dengerin contoh nih, nah, iya. jangan dari kita. Ayo teman-teman, siapa public figure yang mau jadiin contoh? Masih ada 12 menit lagi, kira-kira Yang siapa? gue tahu Ayo, ya. ah, yang lo tahu siapa, bro? Oke, kita ngomongnya begini aja deh. Eh, Kalau lu Lo nanya tahu ini soal, nggak? No, Nadiem Makarim, Mas Menteri. oke, sekarang kita ngomong soal Nadiem. Nadiem itu waktu nerima tawaran job sebagai menteri, menurut lo itu possibility atau opportunity? Possibility. Salah, opportunity. Kenapa, bro? Konkret bro, langsung lu tugasnya di sini lu bakal bikin begini, begini, begini. Possibility yang mendukung kemungkinan yang mendukung kepastian itu adalah dia punya big data understanding. Oke, from that perspective, yes. Ya, nangkap. Okay? Nangkap. Ya, Tapi ya. kalau ngomongin soal posisi itu, dia nggak pernah terpikirkan gue one day akan jadi menteri, bro. Ya. Oke? Tapi kan, misalnya kalau di dunia perpolitikan itu kan semua digoreng, akhirnya jadi. Nah, terus akhirnya terjadi kan beberapa potensial atau beberapa individu-individu yang jadi menteri 6 bulan di reshuffle. Mhm. Artinya, lu udah dapat opportunity-nya, tapi lu gagal mempertahankan itu. Bisa karena faktor kompetensi lu tidak mendukung. Nah, kalau bahasanya Bro Tovan yang paling gue suka itu di dalam konteks ini adalah, atau bahasa banyak orang ngomong, kita kalau mau sukses itu kita harus pertama memantaskan diri. Cailah bahasanya gitu. Aduh, dasar lau. Pengertian itu yang dimaksud dengan you can do and you will do. Jadi you can do hal-hal yang bisa membuat diri lo pantas. Tapi you Pantas will untuk dilihat. Dan untuk perform. Tapi you will do something that you already know. Yes. He Betul. took the opportunity, ini dari perspektif seorang Sunil. I'm just guessing waktu seorang Nadiem mengambil opportunity itu. Itu sangat relate dengan bisnis yang dia lakukan tentang mass market atau mass mass market. Jadi kalau lu udah bisa ngurusin orang-orang yang uneducated yang di pasaran di bawah itu, sampai lu bisa suruh mereka ikutin sistem, dan lu harus melakukan hal yang sama di industri education. Challenge-nya memang beda, tapi correlation-nya sangat sama. Betul. Deddy Corbuzier, bro. Oh, kalau Deddy Corbuzier, kenapa dia punya podcast top? Menurut gue 3. Dia punya pengalaman jurnalistik, bro. Oke. Dia punya know-how. Jadi bahasa gue gini. Dia punya, emang tuh orang dasarnya tuh udah pinter banget kalau belajar sesuatu tuh totalitas. Kedua, dia punya pengalaman jurnalistik. Ketiga, dia
orang yang ngerti how to follow the flow, the system. Dia bisa melakukan hal-hal di luar norma, ya kan? Tapi selalu, ya kalau kita ngomong bahasa teknikal, kok dia punya semua tulisan, dia punya covernya selalu clickbait. Ya emang itu tujuannya. Dia masuk ke dalam sebuah sistem. Dan dia secara intelek melakukan itu. Oke, udah kejawab. Nah sekarang pertanyaan dari podcast siapa? Play Listen ya. Fresh graduate baiknya menuju possibility atau opportunity? Oke. Fresh graduate itu selalu driven by possibility. Jadi artinya nggak boleh di-cut opportunity, possibility-nya. Tapi alangkah baiknya dia bisa dengan cepat menyelaraskan possibility itu terhadap opportunity yang ada. Yang dia punya. Iya, dia menyelaraskannya dengan cepat. Karena apa? Karena dia punya all the energy, dia punya all the kenekatan, dia punya all the power untuk melakukan mistakes, gitu kan? Yang mulai bahaya itu kan pada saat kita udah mulai punya responsibility. Nah, kita kan harus mengambil langkahnya itu dengan full awareness. Gue nggak lagi bilang, lo nggak boleh mimpi. Gue bilang boleh mimpi, tapi mimpinya itu akan lebih baik kalau lo tahu gimana cara menyelaraskan langkah-langkah untuk menjadikan mimpi itu menjadi sesuatu yang realita. True. Mimpi itu bisa 1 year, bisa 5 years, bisa 10 years. Yang jadi masalah itu kita maunya semuanya cepat. Gue pengen jadi pengusaha hebat dalam waktu berapa tahun? Kalau bisa dalam 12 bulan. Gue nggak ada jawaban deh. Gue cuma bilang gue doain lo aja. Kita ngomongin nanti, Gojek bisa jadi dekakon dalam 10 tahun, bukan dalam 1 tahun. Jadi gue nangkap dari sini bro, dari proses yang tadinya mungkin menjadi bisa, from possible become the opportunity, it takes process, right? Takes time. Nah ini yang anak-anak muda teman-teman ini kalau dibikin begini, ya kalau dibikin begini, dipisahkan begini, opportunity is something yang langsung lu bisa dapat job, lu bisa dapat gaji, lu bisa belajar, lu bisa kerja, lu bisa belajar, lu jalan. Pas lu jalan di sini, lu bisa menciptakan possibility baru. Yes. Nah, yang jadi masalah kalau lu di sini, lu belum tentu bisa menciptakan opportunity baru. Cakep. Nah, berarti abis ini kan kita udah boleh ngopi nih sebenarnya. Nih gue mau nanya nih, karena what I'm doing at the moment, ya kan lu juga tahu gue sekarang ngapain aja gitu. Nah, berarti gue ada di ranah opportunity dong bro, karena gue ngelakuin apa yang berdasarkan apa yang gue bisa dan gue punya gitu ya. Iya. Bener gak? Iya. Atau masih di possibility atau di era possible? Iya tanda kutip. Nanti kan kita berdua harus tulisnya lebih dalam ya bro. Oh yang ini opportunity, yang ini possibility, yang ini opportunity. Kan kalau di generalisasi gue jawabnya iya dalam tanda kutip. Kembali lagi itu perspektif gue. Again, perspektif. Menarik banget nih, masih ada 7 menit. Gue nggak mau buang-buang waktu 7 menit kita nggak ngobrolin apa-apa. Bro, ada hal lain apa bro yang menarik dari kedua topik ini, dari opportunity dan possibility, terutama buat teman-teman di kondisi sekarang nih ya, pandemi penuh ketidakpastian. Gue tadi sharing juga sama Lani bahwa teman-teman di inner circle gue yang gue persepsikan gak kena layoff, mereka kena. Bro, cari gue kerjaan dong, gue ini nih kayaknya kena list nanti, kena layoff dan lain-lain. Dan itu semakin banyak jumlahnya for the past 1 week. Jadi kan gue jadi berpikir-pikir, waduh, jangan-jangan ini memang beneran parah. The next disaster is economic disaster. Ya, it's not about the COVID anymore, it's about economy, tsunami of economy, begitu. Nah, jadi ini menarik sekali. Kalau menurut lu gimana bro melihat kondisi sekarang nih? Penuh ketidakpastian ekonomi, kita harus ngapain sebenarnya bro? Ini si Hijrah Heji gue kayak harus kenalan nih. Salam kenal. Harus. Dan Sunil tertawa penuh misteri. Okay. Emang dia suka ngeledekin gue bro. Biarin aja. Kagak. Intinya begini. Kalau kita ngomongin teman-teman ya. 5 minutes. Masih ada 5 minutes. Silakan. Oke, intinya begini aja deh teman-teman.
Di dalam kondisi pandemik ini, lo pada pasti akan pasti di layoff, iyain aja. Iya pasti gue layoff, pasti ekonomi gue surut, pasti gue susah. Itu semua udah pasti, bro. Ya. Oke. Tapi yang satu hal yang kadang-kadang orang lupa, yaitu pasti ini semua terjadi di seluruh dunia. Oke? Iya benar. Iya. Oke? Itu lupa ya. Nah, pada saat menciptakan peluang, oke, atau menciptakan peluang untuk mendapatkan income, selalu mikirnya again kotaknya kecil lagi. Oke? Sekarang contohnya gini, kalau semua orang udah out of job atau mostly lagi pada susah, semua orang lagi struggling untuk buka apa? Buka bisnis online, buka apa. Dalam konteks industri itu, lu bisa nawarin jasa apa? Lu bisa bantu apa? What is the problem yang lagi di face yang harus bisa lo contribute? Contribute, bukan solve. Contribute lah. Karena nggak bisa di-solve. Karena kalau mau di-solve susah. Pandemic, bro. Itu udah dunia. Kontribusi lah intinya ya. Kontribusi. Jadi kalau lu bisa contribute, artinya lu bisa, oke, gua akan belajar designing course. For how long? For 2 months. For 3 months. Habis itu gue buka Fiverr.com. Banyak kok yang butuh jasa logo desain, jasa ini, jasa itu. Lu mau cari duit berapa sih? 6 juta. Yang pasti terjadi adalah lu pasti akan susah. Tapi yang pasti adalah lu bisa cari duit untuk lu survive. Dan yang pasti lu bisa belajar. Nah, lu bisa belajar dan meningkatkan skill. Ini semua pasti. Lu mau lihat pasti yang mana? Pasti yang gagal atau pasti lu tumbuh? Itu sih. That's golden message. Asik. Bro, so what is your golden message? Jadi kalau golden hour ini ada namanya golden message, bro. Jadi you have to ya kita harus ngopi nih, Mas Bro Hijrah. Jadi Mas Hijrah ini istrinya lagi ambil S3 di Jepang dan beliau juga lagi mau ngambil S3 di Jepang, suami istri. Pokoknya keren dah, nanti kita akan ketemu. Bro, what is your golden message, bro? Your ultimate message to our friends outside. Teman-teman belajar belajar untuk tidak terburu-buru dalam mengambil kesimpulan. Jangan terburu-buru berasumsi. Jangan terburu-buru merasa sedih dan jangan terburu-buru merasa senang. Yang penting apapun itu dipilah lebih dalam lagi karena itu akan membantu. Apapun tindakan-tindakan kecil yang lu buat sekarang, alangkah baiknya memiliki dampak besar di kemudian hari daripada lu melakukan tindakan-tindakan besar yang memiliki dampak kecil di kemudian hari. Itu aja sih. Asik. Wah, ini dalam banget. Bahasa sederhananya. Maaf. Nggak apa-apa. Harus satir, bro. Kalau nggak satir, bukan Sunil Tolani namanya. Intinya adalah, bro, teman-teman di rumah, kita harus realistis. Ya kita lakuin apa yang kita bisa, jangan paksain kita untuk jadi diri orang lain atau enggak lu ntar stres atau enggak lu gila kan gitu. Ya nggak, bro? Wah, it's very inspiring afternoon, man. Thank you so much. Gue senang banget, gue happy banget. Ya udah, gue udah mulai bisa diculik tapi jangan mendadak nyulik gue malam-malam. Oke, bro, siap. Gue senang tuh. Itu pesan yang paling gue tunggu. Golden message buat gue, dia bisa diculik. Itu aja kelar gue. Oke, bro, sehat-sehat, salam buat keluarga, salam buat bokap, stay healthy, stay safe, and keep inspiring. Take care, bro. See you. See you soon. Bye. Take care, bro.